Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Putri dengan NIM 221620006. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia semester 2 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen kelas dari mata kuliah Manajemen Pendidikan. Baiklah, langsung saja ke materi. Manajemen kelas merupakan suatu seni mengoptimalkan sumber daya kelas untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Manajemen kelas juga merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Manajemen kelas ini juga merupakan suatu proses mengorganisasikan segala sumber daya kelas bagi terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi dan tujuan manajemen kelas. Adapun fungsi dari manajemen kelas ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Kemudian tujuan. Adapun tujuan dari manajemen kelas ini untuk pengolahan kelas agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapainya tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, prinsip manajemen kelas. Di sini ada beberapa prinsip untuk manajemen kelas. Yang pertama itu adalah hangat dan antusias. Yang kedua, tantangan bervariasi. Yang keempat, keluasan. Yang kelima, penekanan pada hal-hal positif. Penanaman disiplin diri. Adapun komponen-komponen keterampilan manajemen kelas. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau preventif. Yang pertama itu sikap tanggap. Sikap tanggap ini adalah kemampuan anak untuk mengembangkan diri. Dan yang kedua, memandang sesama. Yang dimaksud dengan memandang sesama ini, guru itu harus melibatkan siswa untuk berbicara atau mendekatkan diri atau terciptanya lingkungan yang bersahabat. Yang ketiga, gerak mendekati. Gerak mendekati ini guru mendekatkan diri kepada siswa-siswa yang ada di kelas. Kemudian memberi pernyataan. Memberi pernyataan di sini adalah kebebasan untuk siswa bertanya kepada guru apabila ada yang ingin dipertanyakan oleh siswa. Kemudian memberikan reaksi terhadap gangguan dan ketaacuhan. Kemudian keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Yang pertama itu pendekatan pemecahan masalah kelompok. Yang dimaksud dengan pendekatan pemecahan masalah kelompok ini adalah bagaimana sikap kita untuk mendekatkan diri kepada siswa untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan kelas. Yang kedua, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah, yang dimana siswa yang bermasalah itu akan kita hadapkan, kita bicara gitu, untuk bicara empat mata agar ditanya apa yang menyebabkan permasalahan itu timbul. Kemudian ada beberapa masalah manajemen kelas atau masalah perilaku siswa. Yang pertama itu kurangnya kesatuan dengan adanya kelompok-kelompok dan pertentangan jenis kelamin, yang dimana dalam membuat semisalnya kelompok tugas, yang dimana teman-teman itu hanya mau dengan semua pria saja, tidak mau bergabung dengan wanita, seperti itu. Yang kedua, tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok. Misalnya itu siswa itu terlalu ribut atau mengobrol sendiri. Selanjutnya, tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah seperti adanya tugas tambahan, anggota kelas baru, situasi baru, dan sebagainya. Selanjutnya, reaksi negatif terhadap anggota kelompok. Misalnya
ribut, bermusuhan, mengucilkan, merendahkan kelompok lain atau anggota kelompok sendiri dan sebagainya. Kemudian mudah bereaksi negatif atau terganggu, misalnya bila didatangi dan dimonitor. Selanjutnya yang terakhir, moral rendah, permusuhan agresif. Penataan ruang kelas. Untuk guru diharapkan untuk bisa mengatur tempat duduk siswa agar terciptanya pembelajaran yang efektif. Dan yang kedua, pengaturan alat-alat pengajaran. Yang ketiga, penataan keindahan dan kebersihan kelas. Sebelum melakukan pembelajaran, kelas itu harus dalam kondisi bersih. Dan yang keempat, ventilasi dan tata cahaya yang bagus. Manajemen kelas efektif. Kelas adalah kelompok kerja yang diorganisasikan untuk tujuan tertentu yang dilengkapi tugas-tugas diarahkan oleh guru. Dalam suatu kelas, guru bukan hanya tutor untuk satu anak, tetapi untuk seluruh anak di dalam kelas tersebut. Praktek guru dalam proses pembelajaran cenderung terdapat pada hubungan guru dan siswa. Hubungan guru dan siswa akan baik bila terjalinnya hubungan yang baik itu bila antara guru dan siswa itu adanya keterbukaan, baik guru ataupun siswa saling bersikap jujur dan membuka diri satu sama lain. Yang kedua, kebebasan memperbolehkan setiap orang tumbuh dan mengembangkan keunikannya, kreativitasnya dan kepribadiannya. Yang ketiga, saling bergantung satu sama lain. Dan yang terakhir, saling memenuhi kebutuhan sehingga tidak ada kebutuhan satu orang pun yang tidak terpenuhi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.